Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 11 SMK. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu. Pertama, menganalisis minimal 2 peluang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kedua, menganalisis minimal 2 tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Dan ketiga, mempresentasikan strategi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Apa itu globalisasi? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia, di mana masyarakat di seluruh dunia saling terhubung tanpa batas geografis. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Dengan globalisasi, dunia terasa semakin kecil, dan interaksi antar negara menjadi semakin mudah. Peluang penerapan nilai Pancasila. Sekarang, mari kita bahas tentang peluang. Peluang adalah kondisi yang memberikan kesempatan untuk berkembang dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila, globalisasi justru membuka banyak peluang positif. Contohnya, kita bisa ikut serta dalam gerakan global kemanusiaan, seperti donasi online untuk membantu korban bencana di negara lain. Kita juga bisa mengangkat budaya lokal ke media global, misalnya lewat TikTok, YouTube, atau marketplace internasional. Selain itu, kita dapat mengembangkan UMKM berbasis keadilan dan keberlanjutan agar mampu bersaing di pasar global. Semua ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Tantangan penerapan nilai Pancasila. Namun, tentu saja globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan. Tantangan adalah hambatan atau situasi sulit yang harus kita hadapi untuk mencapai tujuan. Beberapa tantangan yang muncul antara lain. Masuknya budaya asing tanpa filter. Misalnya tren pakaian terbuka ala barat yang tidak sesuai dengan norma kita. Lalu, gaya hidup global yang cenderung individualistis, seperti fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Dan yang tak kalah penting, ancaman terhadap produk lokal akibat membanjirnya produk luar negeri melalui e-commerce. Semua ini bisa mengikis nilai-nilai Pancasila jika tidak kita sikapi dengan bijak. Langkah-langkah kerja kelompok. Untuk memperdalam pemahaman kalian, nanti akan ada kegiatan kerja kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, dan masing-masing akan membahas tema yang berbeda. Misalnya, influencer lokal versus budaya pop Korea. Siapa yang kamu dukung? Bahasa asing wajib. Bahasa daerah ditinggalkan. Produk UMKM kalah saing karena produk luar negeri di e-commerce. Dan cyberbullying antar negara di media sosial. Kalian akan merumuskan pertanyaan, mencari data, berdiskusi, dan mempresentasikan hasilnya. Itu dia pembahasan kita tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Semoga setelah ini, kalian bisa lebih memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan penting di tengah arus globalisasi. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.